Halo kawan, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di tempat yang sangat artistik dan eksotik teman-teman. Ini adalah suatu mahakarya leluhur kita yang patut kita lestarikan. Kita bisa lihat banyak sekali wisatawan justru dari mancanegara yang datang ke tempat ini, karena memang kita lihat bentuk dari bangunan ini memang sangat istimewa. Inilah Candi Tikus. Ini bukan nama sebenarnya, karena penamaan Candi Tikus berasal dari masyarakat setempat ketika pertama kali menemukan lokasi candi ini, atau yang lebih tepatnya merupakan petirtaan, karena memang lazim zaman dulu setiap peninggalan dari nenek moyang, terutama yang berada di wilayah Mojokerto, seringkali masyarakat menamakannya dengan candi. Padahal kalau kita lihat secara seksama, ini adalah suatu petirtaan yang memang tempatnya istimewa. Petirtaan atau Candi Tikus ini, entah apa nama tempat ini dulunya, karena memang literatur untuk menyebutkan tempat ini sangat-sangat minim teman-teman. Jadi kita memakai istilah yang sudah dikenal masyarakat, yaitu Candi Tikus. Penemuannya juga secara kebetulan, karena memang daerah ini dulunya adalah daerah persawahan, yaitu di daerah Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ketika tahun 1900-an, daerah ini sedang dilanda oleh wabah tikus. Akibatnya lahan-lahan pertanian masyarakat pada waktu tersebut sangat-sangat menderita karena gangguan tikus. Ketika dikejar, ribuan tikus tersebut masuk ke suatu gundukan. Akhirnya hal tersebut dilaporkan kepada Bupati Mojokerto waktu itu, yaitu Raden Kromojoyo Adinegoro, untuk segera membongkar gundukan tanah tersebut, karena memang sebetulnya masyarakat juga agak takut ketika akan membuka gundukan tersebut. Takutnya tempat itu wingit ataupun angker. Tetapi karena memang sudah diperintahkan oleh Bupati, akhirnya pada tahun 1914 tempat ini dibongkar, dan akhirnya juga menemukan struktur petirtaan atau candi seperti ini. Petirtaan atau Candi Tikus ini teman-teman diperkirakan atau diduga dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan Majapahit. Kita tahu bahwa Trawulan merupakan pusat dari kerajaan Majapahit. Melihat dari bentuk petirtaan Candi Tikus ini, memang terjadi perbedaan di antara sejarawan teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah tempat mandi khusus untuk para bangsawan, raja-raja dan putra-putrinya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tempat ini dulunya adalah tempat untuk menampung air untuk kebutuhan warga kota Majapahit. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah tempat penyucian dan pemujaan pada masanya. Ahmad Imam Khairi dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Social Studies Visit Masyarakat Trawulan Mojokerto menjelaskan bahwa Candi Tikus merupakan simbol dari Gunung Mahameru. Hal ini karena bentuk bangunan
yang semakin ke atas semakin kecil, seperti bangunan inti yang mempunyai puncak utama dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan jika tujuan dari pembangunan Candi Tikus adalah untuk memberi simbol atau lambang air yang keluar dari gunung. Dan air yang berada dalam Candi Tikus dipercaya memberi manfaat pada masanya. Itulah teman-teman beberapa asumsi tentang fungsi utama dari petitaan atau Candi Tikus ini. Dan ada hal yang menarik teman-teman, ini ada seperti ruangan tersendiri, 2 bilik ini di kanan dan kiri. Tepat kalau kita menuruni Candi Tikus, di anak tangga Candi Tikus ini, itu di pojok juga ada ruangan tersendiri. Apakah ini ruangan tersendiri untuk laki-laki maupun perempuan? Kita belum tahu. Apa juga mirip seperti yang di Candi Jolotundo yang memang diperuntukkan untuk ruangan tersendiri laki-laki dan perempuan. Petitaan ini orientasinya utara selatan dengan jalanan yang menuruni petitaan ini terletak di sisi utara. Akan tetapi sayang sekali sekarang kondisinya kering kerontang seperti ini teman-teman. Tidak ada air sama sekali. Juga tidak ada saluran pembuangan air ketika musim penghujan. Berbeda jauh dengan zaman dulu yang mungkin berisi air bening, cocok sekali digunakan untuk mandi para raja maupun para bangsawan. Akan tetapi sekarang kondisinya jauh berbeda. Tidak ada air. Kalaupun ada air di musim penghujan, itu juga tidak ada saluran pembuangan, sehingga dipastikan air yang berada di petitaan ini kondisinya sudah keruh, tidak layak untuk dijadikan tempat pemandian. Berbeda dengan situs-situs petitaan yang berada tepat di bawah kaki Gunung Penanggungan, yaitu misalnya Jolotundo maupun petitaan Belahan, akhirnya masih layak-layak untuk dijadikan pemandian. Tetapi di situs ini memang jauh berbeda dengan zaman dulu. Tetapi meskipun begitu, karena arsitektur dan keindahan petitaan ini banyak sekali mengundang wisatawan untuk datang ke tempat ini teman-teman. Bahkan sejak tadi saya berada di sini, mayoritas yang datang ke tempat ini justru kebanyakan wisatawan dari berbagai macam negara. Untuk wisatawan domestiknya masih kurang teman-teman. Karena itu jika teman-teman yang berada dekat daerah sini, silahkan untuk datang melihat keindahan arsitektur Candi Tikus ini. Untuk komposisi dari petitaan atau Candi Tikus ini didominasi oleh batu bata merah dan juga ada batu andesit yaitu Jaladwara, tempat saluran air. Tetapi Jaladwaranya sekarang sudah tidak berfungsi sama sekali teman-teman, karena memang sudah tidak ada air yang disalurkan ke tempat ini. Andai tempat ini direnovasi, airnya jernih muncul dari Jaladwara, mungkin tempat ini akan semakin istimewa.
Dan nampaknya wisatawan datang dari berbagai macam negara teman-teman, datang silih berganti. Rombongan datang, kemudian setelah selesainya pulang, rombongan datang dari tempat lain lagi. Kita turut bangga ternyata hasil karya moyang kita dihargai oleh para bangsa-bangsa lain. Rahayu.